Selamat sore kawan-kawan semua yang ada di YouTube. Selamat hadir pada kelas kreatif yang ke-69. Nah, kelas kali ini kita akan kembali membahas sesuatu yang menjadi salah satu kepedulian dari kelas kreatif, yaitu bagaimana meningkatkan kapasitas organisasi masyarakat sipil atau OMS. Beberapa donor menyebutnya sebagai organisasi untuk social justice. Mengapa penting untuk membantu pengembangan kapasitas mereka? Karena memang zaman sudah berubah dan kemudian suara-suara kritis atas relevansi organisasi masyarakat sipil itu makin kuat juga kalau di YouTube ya. Salah satu yang pernah saya tonton itu ada sebuah channel yang menyontohkan satu peran dari organisasi yang tanda kutip kurang baik, itu dicontohkannya sebagai LSM. Nah, saya sore hari ini akan mengundang sahabat dari Jogja karena kebetulan juga saya sedang berada di Jogja, jadi mampir ke kantornya tadi. Terjadi percakapan yang menarik, kemudian saya ajak untuk masuk ke kelas kreatif sore hari ini dari kantor Yayasan SIP Indonesia di Jogja. Siapa beliau? Iya, Mas Andreas Subiono. Ya, Mas Andreas Subiono sekarang ada di Yayasan SIP Indonesia. Bisa cerita sedikit, Mas, apa yang sedang dikerjakan oleh Yayasan SIP? Oke, selamat sore teman-teman. Selamat pagi. Senang sekali hari ini kita berbincang terkait dengan gerakan SIP Indonesia saat ini sedang fokus pada proses-proses pemberdayaan dan advokasi untuk masyarakat terpencil ya, atau masyarakat termarginal, baik itu di Mentawai, baik itu di Sabu, di NTT, di Kupang, dan juga ada di Palu, Tengah, dan juga ada di Pandeglang. Beberapa wilayah ini sekarang sedang mencoba membangun ketangguhan komunitas untuk mengurangi risiko bencana dan juga risiko terhadap dampak perubahan iklim. Nah, secara khusus saat ini juga kami sedang mulai fokus untuk memberdayakan beberapa masyarakat terkait dengan bagaimana membangun sistem pangan lokal. Itu yang sekarang sedang dijalankan SIP. Selain itu juga punya misi secara parsial melakukan proses-proses peningkatan kapasitas organisasi masyarakat sipil di beberapa tempat. Itu Mas Dani. Ya, saya juga merasa seperti keluarga Yayasan SIP ya, karena sejak melakukan evaluasi programatik di Aceh Tamiang, kemudian di Siberut, itu makin tahu ya tentang apa yang sedang dilakukan oleh Yayasan SIP dan juga terlibat di dalam percakapan bagaimana masa depan organisasi Yayasan SIP ini. Jadi satu kayak pulang kampung nih Mas kalau ke Yayasan SIP. Selain ada soto enak di sebelah kantor. Mas, sebenarnya berapa hari ini apa sih yang sedang digelisahkan tentang organisasi masyarakat sipil? Ya, kalau saya secara gradual gitu ya, perlahan-perlahan itu selalu diresahkan tentang sustainability organisasi. Okay. Jadi banyak orang mempersoalkan bagaimana sih keberlanjutan organisasi masyarakat sipil. Apanya yang harus berkelanjutan? Orang selalu melihat bahwa keberlanjutan itu identik dengan dukungan pendanaan. Sementara saya melihat bahwa perjalanan SIP itu keberlanjutannya tidak hanya sebatas dukungan pendanaan, tetapi justru yang paling prinsip itu sebetulnya adalah apa sih yang menjadi alasan SIP itu harus tetap hadir di tengah-tengah bangsa ini. Jadi bukan persoalan bagaimana kami bisa dengan efektif melakukan fundraising,
Tetapi apakah nilai-nilai yang kami yakini itu masih relevan dengan kebutuhan masyarakat dan kami bisa memberikan kontribusi terhadap perubahan yang lebih baik buat masyarakat kita? Enggak. Itu sih sebetulnya yang membuat saya gelisah. Ya, jadi sebenarnya kita sama-sama gelisah ya. Kadang ada pertanyaan ya di benak gitu. Apakah NGO atau LSM ini masih punya ideologi ya? Karena catatannya sebenarnya banyak NGO lahir pada masa Presiden Soeharto kan. Pada saat itu demokrasi nggak ada, ekonomi juga sebenarnya stabil saja gitu ya, karena masih ada sumber daya yang dikeruk gitu. Nah jadi saya ingat di tahun 1988 itu kita protes apapun seperti tidak didengar karena ekonomi lagi bagus, kemudian demokrasi tidak ada. Jadi memang pada saat itu NGO mulai memikirkan apa ya jalan baru yang harusnya diperjuangkan. Salah satunya kan demokratisasi. Nah, bagaimana situasi sekarang, Mas? Iya, mau tidak mau sebetulnya eksistensi NGO itu kan tidak juga bisa dilepaskan dari konstelasi kekuasaan global. Ini bukan kita bicara tentang konspirasi yang terjadi, tetapi itu fakta. Relasi-relasi global itu tidak bisa dipisahkan dengan gerakan masyarakat sipil yang ada. Sehingga menurut saya saat ini sebetulnya posisi-posisi strategis NGO itu masih juga sangat dibutuhkan. Pada saat NGO itu memang tahu secara pasti kemana arah dia mau pergi dan bagaimana cara dia menjalankan organisasi secara akuntabel. Kalau dia hanya sebatas ya beraktivitas dan sifatnya juga masih aktivisme gitu ya, merespon sesuatu yang menurut dia membuat tidak nyaman dan terganggu, saya pikir ya sifatnya akan sangat pragmatis. Setelah selesai aktivitas ya selesai. Tetapi bagaimana desain arah organisasi masyarakat sipil itu harus jelas. Alasan mereka hadir itu jelas, punya dasar konseptual yang jelas juga. Artinya bahwa organisasi masyarakat sipil pun harus mempunyai ya bahasa kerennya yang dulu-dulu tahun 80-an punya ideologi lah atau punya landasan moral yang jelas. Ini bukan sekedar pelengkap penderita dari satu institusi organisasi, tetapi benar-benar value organisasi masyarakat sipil itu juga menghidupi dan dihidupi. Jangan sekedar sebagai satu jargon tentang demokratisasi, ketidakadilan, marginalisasi atau diskriminasi dan sebagainya. Itu kan selalu akan hadir di tengah-tengah setiap pergumulan umat manusia, tetapi posisi diri dari organisasi masyarakat sipil sendiri saya pikir harus jelas arah kemana dan dia cara perjuangannya seperti apa, terlepas dari konstelasi politik global maupun nasional yang selalu cepat berubah. Saya jadi ingat ya tahun 90-an waktu awal-awal terlibat di dalam kegiatan organisasi masyarakat sipil. Saat itu disebut sebagai LSM ya, Lembaga Swadaya Masyarakat. Dulu selalu diingatkan tentang apa sih tatanan masyarakat yang mau dibangun gitu ya. Jadi tatanan masyarakat seperti apa yang sebenarnya sedang diperjuangkan. Saat itu selalu ada pertanyaan itu dari senior, kemudian dari akademisi, itu pertanyaannya selalu apa sih yang sedang diperjuangkan satu. Nah kemudian yang kedua itu juga selalu kayak dipecah-pecah Mas. Jadi misalnya saya dulu masuknya lewat isu kependudukan gitu. Itu kamu dari sektor kependudukan ya. Kemudian saya pindah ke hutan. Itu ini gerakannya sektoral ya gitu. Jadi senior-senior yang terlibat di dalam gerakan mahasiswa sebelumnya itu ya memberikan atribut ya bahwa kegiatan-kegiatan LSM itu sebenarnya sektoral, bukan kegiatan politik yang besar gitu. Jadi di sini sebenarnya apakah memang cocok istilah ideologi untuk
sebuah organisasi masyarakat sipil, Mas? Iya, kalau saya ideologi itu tetap ya akan melihat dari sisi konseptual manusianya dan juga masyarakatnya atau sosialnya. Nah, yang membuat pendekatan tadi, yang membuat cara itulah yang mengkotak-kotak. Jadi, apakah itu pada level pendekatan, apa itu pada level strategi, masing-masing NGO itu tergantung dari bagaimana sih sebetulnya dia mempunyai kerangka pendekatan terhadap satu perubahan yang ingin diharapkan. Jadi hampir semua rata-rata pada tahun-tahun itu selalu bicara tentang people centered development. Kalau memang pendekatannya people centered development harusnya tidak terkotak-kotak, tidak sektoral, tetapi melihat dari sisi apa sih sebetulnya yang bisa dilakukan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, saya melihat begini Mas Dhani, persoalannya sekarang ini justru banyak sekali NGO atau LSM itu yang tidak mempunyai kerangka konsep yang jelas terhadap pendekatan apa sih yang dia pilih, lalu strategi apa yang dia ambil, sehingga akhirnya hampir yang saya lihat adalah pendekatannya itu proyek, bukan pendekatan strategi gitu ya. Sehingga akhirnya ukuran keberhasilannya diukur dari capaian proyek. Nah, kalau itu mau ditarik dalam konteks perubahan yang lebih besar, mereka akan terbatas sekali. Jadi kalau ditanya misalnya, SIP itu sudah mampu memberikan satu kontribusi terhadap perubahan masyarakat di suatu wilayah tertentu enggak? Kalau dilihat dari ukuran keberhasilan proyek, mungkin bisa terukur gitu, dengan indikator yang ada. Tetapi kalau kita bicara pada level dampak dan juga kita bicara pada sustainability-nya, ya pasti membutuhkan pertanyaan yang cukup serius itu. Karena itu yang menjadi persoalan sekarang ini. Apa sih sebetulnya yang dijadikan pilihan pendekatan oleh NGO terhadap perubahan-perubahan yang terjadi selama ini? Mas, itu kan satu diskusi yang saya rasakan ya pada saat awal banget gitu terlibat di dalam kegiatan di NGO. Itu NGO itu dipilah jadi dua gitu. Yang satu tuh developmentalis. Ya, developmentalis biasanya melengkapi apa yang menjadi kelemahan program-program pemerintah ya. Jadi apa yang tidak dilakukan atau tidak diokupasi oleh pemerintah, kemudian NGO jenis developmentalisme ini itu dianggapnya sebagai kelompok-kelompok yang sebenarnya hanya mengisi ruang-ruang kosong yang tidak dijangkau oleh pemerintah. Ya, jadi itu dulu sangat sinis tuh melihat kawan-kawan yang developmentalis ya, karena seolah-olah bekerja berbasis proyek. Sebaliknya yang gagah gitu, yang heroik itu adalah kelompok-kelompok NGO yang basisnya adalah advocacy, ya, memperjuangkan politik. Nah, pada saat percakapan hak-hak politik semacam begini, seperti hak manusia, hak asasi manusia misalnya, itu menjadi catatan yang penting, dan hak atas tanah misalnya dan sebagainya itu menjadi perjuangannya. Yang menarik perhatian saya sebenarnya pada saat advokasi ini menjadi sesuatu yang heroik, itu juga NGO-nya menjadi NGO yang khas gitu. Jadi ini semacam menjadi kelompok sendiri gitu ya, yang kemudian sejauh ini kelompok advokasi lah yang sampai saat ini dianggap sebagai NGO yang masih on track gitu Mas. Setuju nggak? Saya pikir sudah mengalami banyak metamorfose ya sekarang dalam banyak gerakan organisasi masyarakat sipil. Jadi sama, saya juga melihat dari dua sisi ya, tetapi di balik organisasi atau LSM developmentalis atau LSM sosial transformasi ya, yang dengan strateginya advokasi itu sebetulnya kan sama-sama satu mempunyai asumsi bahwa perubahan atau ketidakadilan ini bisa dirubah kalau strukturnya itu adil kan gitu. Maka dia menggunakan cara-cara advokasi, critical, social transformation dan sebagainya.
Nah, sementara yang lain berkata enggak, perubahan itu bisa terjadi kalau pembangunan ini ya mengakomodasi, mampu meningkatkan kesejahteraan manusianya. Kan begitu. Jadi satu sisi manusia meningkat sejahtera, satu sisi strukturnya yang harus dirubah. Maka itu perkembangannya menjadi dualisme, pendekatan yang seolah-olah itu menjadi dua kutub yang diadu. Tapi buat saya, apakah itu pendekatan social transformation maupun developmentalis, itu sebetulnya dua hal yang harus dikerjakan secara simultan. Karena nggak bisa satu saja, karena faktanya di masyarakat itu dua-duanya dibutuhkan. Nggak bisa kita bicara tentang development yang kritis tanpa perubahan struktur sosial. Perubahan struktur sosial tanpa intervensi development juga nggak bisa diterima secara utuh. Oleh sebab itu saya masih meyakini bahwa kalau NGO atau OMS ini yang masih punya satu kepedulian terhadap perubahan sosial yang lebih kritikal gitu ya, punya gerakan sosial yang lebih terstruktur, ya dua-duanya dijalankan secara simultan, nggak bisa dua pendekatan yang berbeda. Kalau saya melihat begini ya Mas Andreas ya, bahwa sebenarnya dua-duanya juga sedang berubah ya kalau saya tangkap ya. Yang pertama di pendekatan developmentalis ya, biasanya kan kegiatannya pengembangan ekonomi masyarakat ya, pemberdayaan masyarakat, kemudian ada peningkatan kapasitas, kelembagaan masyarakat dan sebagainya. Itu lama-lama kan sebenarnya juga merasakan bahwa pendekatan ini nggak sustain kalau tidak dilengkapi dengan right base, pendekatan yang berbasisnya pada hak. Ya, jadi ada beberapa contoh gitu ya, yang itu bertransformasi dari mulai ke pembangunan sektor tertentu itu kemudian mulai masuk ke pendekatan hak. Ya, jadi misalnya beberapa teman yang di kegiatan konservasi gitu ya, dulu kan hanya memperjuangkan tentang selamatkan pohon ini atau selamatkan satwa ini. Pada akhirnya juga percakapannya bagaimana mempertingkan hak-hak masyarakat di sekitar kawasan itu. Jadi mulai mempercakapkan itu. Jadi kegiatannya juga berubah. Tapi di sisi lain, teman-teman yang dari awal sebenarnya memperjuangkan hak tadi, right base ya, terutama untuk land reform atau agrarian reform atau akses ke kawasan hutan negara dan sebagainya, itu juga mulai sebenarnya ujung-ujungnya itu kegiatannya ekonomi juga, Mas. Jadi kalau kegiatan hak itu tidak dilanjutkan dengan kegiatan ekonomi, banyak yang gagal juga. Karena misalnya pengalaman beberapa teman, perjuangan atas hak tanah misalnya, ketika sudah diperjuangkan 13 tahun gitu, tiba-tiba setahun kemudian tanah itu hilang karena sudah dijual oleh para petani ke investor juga. Jadi kadang di sini itu juga bahwa pendekatan hak tanpa dilengkapi pendekatan ekonomi itu juga tidak sustainable. Ya, pendekatan yang ekonomi atau sektoral saja tidak memberikan perspektif pada pendekatan hak, itu juga sebenarnya tidak akan kemana-mana juga gitu. Ya hanya ekonominya naik turun. Nah, pertanyaan saya adalah dalam situasi yang makin konvergen kayak gitu, Mas ya. Jadi ini kan kayak ada konvergensi gitu ya, bahwa sebenarnya kita nggak dipeta-petakan lagi pada pendekatan developmentalis atau pendekatan transformasi sosial lah gitu. Kelihatannya yang dibutuhkan ya dua-duanya, karena pengalamannya menyatakan begitu. Gimana nih untuk teman-teman NGO ke depan? Itu kalau misalnya saya pengen bikin NGO baru, apa sih yang bisa disarankan gitu untuk supaya kita masih on track gitu? Kalau saya sebetulnya masing-masing harus memiliki pilihan strategiknya. Jadi jangan sampai dua-duanya itu melekat pada satu entitas organisasinya. Jadi saya membayangkan begini, Mas Hermi. Kalau memang dia itu concernnya pada pemenuhan hak atau basic right gitu ya, fokusnya, ya nggak apa-apa. Tetapi dia juga harus menggandeng teman-teman yang
berorientasi pada akses basic need. Jadi tidak harus ada di satu lembaga ya? Iya, harus ada kolaborasi atau sejak awal yang namanya, saya mengatakan konsolidasi masyarakat sipil, konsolidasi organisasi masyarakat sipil itu bukan sekedar ngumpul barengnya, tetapi pembagian peran dan sadar bahwa yang harus dia kelola itu sesuatu yang sifatnya sustain dan harus memiliki strategi yang jelas. Lalu yang kedua harus dikelola oleh organisasi ya harus profesional gitu, jangan sekedar ini hanya sebatas volunteerism yang paruh waktu, yang separuh-separuh gitu. Akhirnya hasilnya juga nggak optimal. Satu sisi kita seolah-olah hanya sebagai agen distribusi, entah itu distribusi konsep, entah distribusi ide, dan apapun, tetapi dia nggak mampu menyentuh komunitas itu harus berubah ke arah mana. Nah, karena memang peran tadi nggak begitu jelas. Yang paling ekstrim, aneh itu kalau terjadi sesama organisasi masyarakat sipil melihat teman lain itu sebagai kompetitor gitu. Ini yang akan menjadi persoalan tersendiri karena konfliknya itu menjadi konflik-konflik resources, tidak esensial pada persoalan pendekatan atau ideologinya lagi, tapi kepentingan apakah dia akan tetap mendapatkan alokasi resources enggak. Ini kan menjadi masalah yang sangat kritis buat saya ya. Jadi kalau ke depan, kalau kita mau menggagas adanya eksistensi satu organisasi masyarakat sipil, menurut saya yang paling penting disadari oleh teman-teman pendiri itu adalah arahnya mau kemana, lalu cara yang dipilih itu yang mana yang dia harus bisa optimal, sehingga jangan sampai nanti dia flow gitu. Karena buat saya organisasi masyarakat sipil sekarang tidak cukup hanya dengan niat. Saya ini Mas, sebenarnya saya pertanyaan dari dulu ya. Kadang kalau di kelompok-kelompok transformasi sosial begini ya, jadi membuat perubahan, itu kan memang perubahan itu dianggap berubah kalau strukturnya berubah kan, sebuah struktur yang lebih adil gitu. Selama Orde Baru itu menjadi satu catatan karena jomplang banget antara siapa yang menguasai tanah di Indonesia atau sumber daya alam yang di Indonesia, siapa yang menguasai dengan masyarakat kebanyakan itu. Semuanya dikuasai oleh segelintir orang. Orang menyebutnya oligarki itu dari zaman Orde Baru gitu. Nah, kemudian kita melakukan reformasi kan selama 20 tahun ini. Nah, yang terjadi kan sebenarnya struktur itu kembali kan. Ya, ternyata dengan proses berdemokrasi itu struktur nggak berubah. Struktur tuh makin kuat, malah punya legitimasi. Ya, karena ada undang-undangnya. Kalau beberapa akademisi menyebutnya sebagai semacam state capture gitu. Jadi sebenarnya negara merasa toh saya udah demokratik kan, saya boleh ngapain aja. Loh, ngapain saya harus dipilih kalau saya tetap harus konsultasi lagi dengan kalian gitu. Itu kan zaman Orde Baru gitu. Kalau zaman sekarang kan saya udah dipilih, ya saya boleh dong lakukan impian saya untuk bisa mewujudkan sesuatu untuk visi janji pada saat menjadi calon presiden. Gimana melihat ini, Mas? Sebenarnya kan ini antara satu transformasi sosial ya, yang kemudian makin jauh perasaannya karena si sistemnya tuh balik lagi gitu. Sistem tuh kayak balik ke default ya, nggak berubah juga. Tapi ada kelompok-kelompok menyebutkan beda dong sekarang situasinya. Sekarang ngomong apa aja oke. Ya ada yang dipanggil-panggil biasa lah gitu, sama kayak di Orde Baru gitu. Tapi pada prinsipnya sebenarnya ngomong apa aja sekarang boleh kok gitu. Gimana, Mas? Iya, yang berubah itu kan cara untuk mendapatkan kekuasaan. Tetapi yang pasti tetap kembali itu adalah bagaimana cara mempertahankan kekuasaan. Itu paling efektif ya oligarki. Nah, saya pikir justru kondisi-kondisi yang sifatnya bahasa saya itu karakter alamiah dari kekuasaannya oligarki gitu. Jadi nggak risau saya dengan situasi bahwa itu akan kembali dalam, pasti secara siklus alam akan seperti itu. Hanya justru yang harus mulai dipikirkan adalah
bagaimana sih sebetulnya strategi NGO sekarang supaya tidak menggunakan cara-cara yang sama untuk melakukan proses-proses social transformation-nya, itu transformasi sosialnya maupun juga pemberdayaan masyarakatnya. Jadi kan kalau saya menyederhanakan kan, untuk transformasi sosial teman-teman menggunakan strategi advokasi. Kalau untuk development, membangun kesejahteraan sosial atau memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, kita menggunakan pemberdayaan. Bahasa yang lebih kerennya dari developmentalis nanti. Nah, dua cara ini menurut saya harus dilihat secara kritis juga. Jangan sampai nanti misalnya NGO A itu juga sebagai alat dari satu kekuasaan tertentu, dan itu juga akan terjadi karena dalam perkembangannya kekuasaan juga akan semakin canggih untuk menggunakan semua infrastruktur yang ada untuk tetap mempertahankan kekuasaan yang dia punya. Nah, sekarang ke depan kalau saya sih Mas, sederhana kalau pemikiran saya, bagaimana sih sebetulnya peran-peran strategis NGO atau LSM sekarang ini mampu memfasilitasi satu proses transformasi itu, ya benar-benar kembali lagi bahwa kesadaran kritis itu penting, ya, gerakan massa itu penting, tetapi mereka juga harus tahu secara pasti bahwa ada batas-batas tertentu yang dia nggak punya kapasitas untuk masuk di situ. Sehingga jangan sampai nanti seolah-olah kita mampu menyelesaikan semua masalah yang ada di situ. Nah, harapan saya sih kalau ke depan, pertama itu concern saya sebenarnya konsolidasi pembagian peran kritis masing-masing NGO itu seperti apa, dan itu disadari enggak. Lalu yang kedua, ada upaya sih soalnya membangun aliansi, membangun konsorsium, membangun macam-macam gitu. Tetapi kembali lagi bahwa itu kita tidak pernah memetakan peran kritis dan peran yang benar-benar serius gitu. Nah, harapan saya sih ke depan kalau boleh, konsolidasi organisasi masyarakat sipil itu benar-benar harus didasarkan pada track record dan juga peran-peran strategisnya. Jangan sekedar untuk melengkapi satu prasyarat tertentu. Nah, sehingga kalau kita berhadapan dengan sistem kekuasaan yang oligarki seperti sekarang juga ini, ya imbang lah, minimal itu kita punya kekuatan bargaining yang jelas. Kalau sekarang itu sebetulnya posisi kita nggak begitu banyak dihitung lah, karena memang kita jalan sendiri-sendiri, menjadi hero sendiri-sendiri, tanpa melakukan proses konsolidasi strategi yang jelas. Jadi yang saya maksud konsolidasi itu strateginya, bukan resourcesnya, itu yang jadi pikiran saya. Oke, jadi ini menarik ya kawan-kawan di YouTube, di Kelas Kreatif. Ini kita mengupas sedikit tentang apakah ada ideologi di kelompok-kelompok masyarakat sipil ini, karena biasanya ideologi yang milik partai politik ya. Jadi NGO sebenarnya yang pertama secara umum sebenarnya bagaimana merespon ideologi developmentalisme. Ya, ini kelompok yang kemudian menjadi pendukung dari neoliberal ya, bahwa sebenarnya bagaimana kelompok-kelompok oligarki itu bisa memperoleh kekuasaan, memperoleh keuntungan melalui institusi demokrasi kan begitu. Nah, di sisi lain sebenarnya demokrasi sendiri menjadi sesuatu yang mengecewakan karena bisa juga menghasilkan kayak di Amerika menghasilkan Trump, Mas. Ya, jadi satu pemimpin yang sebenarnya otoriter juga gitu, ya. Tapi sebaliknya juga ada model China kan, yang tanpa demokrasi jalan lari kencang sendirian gitu, dan sangat sombong bisa mewujudkan berbagai kemajuan dan sebagainya. Indonesia sebenarnya dari zaman bahela itu memilih jalan tengah, Mas. Ya kan, dengan Pancasila ya. Seolah-olah ideologi kiri, ideologi kanan ya digabungkan gitu ya. Kemudian menjadi ideologi tengah-tengah gitu, yang kemudian kadang kita mengambil yang buruk dari sosialisme, mengambil yang buruk dari kapitalisme, yang kemudian menjadi problem kita hari ini ya. Dengan proses demokrasi ini juga kelihatan sekali di masyarakat sipil juga terbelah kan, Mas.
ada yang pro dengan pemerintahan yang sekarang, ada yang juga masih kritis ya dengan situasi yang terjadi saat ini. Silakan itu yang terjadi saat ini, tetapi yang ingin kita sampaikan pada materi ini sebenarnya adalah bahwa organisasi masyarakat sipil penting melakukan otokritik lah ke dalam organisasinya masing-masing untuk mempertanyakan apakah sudah memadai apa yang diperjuangkan sampai hari ini, atau perlu kita memperbarui strategi tadi Mas kan? Ya, strategi ini menjadi strategi yang bersama, strategi yang terkonsolidasi gitu, agar cita-cita membangun transformasi sosial dalam konteks ini supaya masyarakat marginal memperoleh haknya, masyarakat marginal itu bisa menyuarakan kepentingannya dan sebagainya, itu menjadi Indonesia di masa yang akan datang. Jadi itu saja catatan dari saya. Terima kasih Mas Andreas untuk ngobrol di kelas kreatif. Sampai ketemu lagi pada kelas berikutnya. Oke Mas.